Salam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam pelayanan mimbar GKMI Eklesia. Pada minggu ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita berdoa, meminta arahan dan pencerahan dari Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan kami bersyukur karena Engkau berkenan untuk bersabda kepada kami. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami terus-menerus terpaut kepada Engkau, mengandalkan firman-Mu, berpegang kepada ajaran-ajaran-Mu, dan kami boleh membuka hati kami, telinga kami, perasaan kami, pikiran kami, menyandengkan sedekat mungkin dengan firman-Mu, sehingga Tuhan berbicara jelas kepada diri kami sekalian. Dan biarlah pada hari ini Tuhan Kau boleh memberkati kami sekalian yang mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau membentuk kehidupan kami menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik, yang imannya lemah Tuhan kuatkan, yang kehidupannya terpuruk Tuhan teguhkan. Mereka yang mengalami kehidupan yang berat Tuhan angkat kuknya, Engkau berikan kelegaan kepada mereka. Yang saat ini sedang kebingungan di dalam kebimbangan, Tuhan berikan keyakinan melalui sabda-Mu ini. Dan Tuhan memberkati kami supaya setiap alat yang kami pakai Tuhan, boleh Engkau pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan berkat, penguatan, penghiburan bagi setiap kami yang mendengarkan, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami berdoa dan menyerahkan firman Tuhan ini. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini saya berikan tema merajakan Yesus melalui gereja. Merajakan Yesus melalui gereja. Firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat 52. Saya bacakan untuk kita sekalian. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada perayaan itu. Ketika hari-hari itu berakhir, sementara mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak itu di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu pulanglah bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Saudara-saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya untuk firman Tuhan. Saudara-saudara, merajakan Yesus melalui gereja
Hari-hari ini kita harus merenungkan lagi definisi gereja sebagai seseorang atau pribadi yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Di dalam kehidupan, dalam terang yang ajaib itulah kita akan mengalami banyak sekali pergumulan, akan mengalami banyak sekali pergulatan yang bisa menggeser tugas dan panggilan utama kita sebagai gereja, yaitu merajakan Yesus di dalam segala kehidupan. Dalam dinamika gerak hidup kita di berbagai sisi, di dalam kondisi apapun, kita adalah gereja yang merajakan Yesus melalui kehidupan kita, khususnya kehidupan menggereja. Jadi gereja secara organis itu harus punya gereja secara non-organis, yaitu organisasi. Jadi yang organis itu harus di manajemen, dikumpulkan, dikelola, dibimbing, dipelihara, diberikan pengajaran-pengajaran yang sehat melalui gereja yang bersifat organisasi atau lembaga. Itulah gereja itu harus merajakan Kristus melalui apa? Kehidupan menggereja. Bukan kehidupan bergereja ya. Saya memahaminya berbeda. Menggereja dengan bergereja. Bergereja itu hanya bicara tentang keanggotaan, identitas. Oh, kamu gereja mana? Aku gereja ini, kamu gereja mana? Aku gereja itu, gerejaku ini, gerejaku begitu. Itu cuma identitas. Tetapi kalau menggereja, itu ada sebuah tindakan yang aktif. Melampaui sekedar identitas. Kalau identitasmu orang Kristen, kalau mau benar-benar menjadi orang Kristen itu harus hidupnya menggereja. Dia harus aktif di dalam kehidupan bergerejanya. Tidak sekedar aktif di dalam ibadah minggu, persekutuan-persekutuan, pertemuan komisi, diskusi, persekutuan-persekutuan yang lain. Melampaui itu, hidup yang menggereja itu adalah salah satu cara kita merajakan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, di sini saya ambil teks yang berkaitan dengan pertumbuhan Tuhan Yesus, khususnya di dalam lokasi yang lebih khusus lagi, yaitu Bait Allah. Bait Allah itu sampai hari ini sudah tidak ada, sekalipun ada prototipe atau ya buatan-buatan yang meniru begitu ya, duplikat-duplikat Bait Allah di beberapa tempat ya, misalnya di Amerika itu ada. Tetapi Bait Allah yang dikunjungi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus di situ dia itu mengunjungi beribadah, Bait Allah itu sudah tidak ada, sudah runtuh ya. Tinggal ya tembok barat itu, West Bank itu ya. Tembok barat namanya tembok ratapan. Tuhan Yesus menjadi seorang pribadi dalam kondisinya sebagai seorang manusia, dia masuk sebuah tradisi yang agung, yaitu tradisi untuk memuliakan Tuhan Allah, menghidupi Taurat dengan cara apa? Hidup yang dekat dengan Bait Allah. Keterhubungan Yesus dengan Bait Allah itu tidak bisa diragukan. Di dalam Alkitab jelas, dalam Yohanes juga dikatakan Yesus ada waktunya nanti. Dia akan menyucikan Bait Allah, memporak-porandakan dagangan-dagangan yang ada di situ. Dan dia mengembalikan fungsi yang sesungguhnya. Ya, rancangan dan kehendak Allah yang sesungguhnya. Melalui Bait Allah itu, kemudian dikembalikan oleh Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus juga di Bait Allah pernah menyatakan, dia juga menjadi seorang pelayan altar. Disuruh menjadi seorang pembaca Taurat atau leksionaris begitu, mungkin kalau hari ini. Di situ dia membaca, semua mata orang takjub kepadanya. Lalu Tuhan Yesus memberikan sabdanya dan membuat orang sangat tergoncang, ada. Sangat kagum, ada. Ada orang yang bertanya-tanya, ada. Yesus dan Bait Allah itu menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Dan orang percaya itu mendapatkan sebuah status yang baru, menjadi sebutan yang baru, tidak sebagai domba Allah, ya, tidak kawanan domba Allah, bukan cara anggur, tetapi tubuh kita itu didefinisikan secara baru
yaitu bait Allah. Yang kudus, yang suci, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi kita bisa memahami Yesus dan bait Allah itu benar-benar tidak bisa dipisahkan. Nah di sini saudara-saudara, Yesus dan keluarganya mengikuti tradisi suci, yaitu mereka itu merayakan Paskah. Sebelumnya didahului tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini fix ya, orang tua itu salah satu tugasnya itu seperti orang tua Yesus. Yusuf dan Maria itu membawa Yesus ke bait Allah tiap-tiap tahun. Nah kita kan tiap-tiap minggu harus membawa anak kita untuk bergereja. Ya, tidak merayakan Paskah saja, tetapi turut belajar menggereja sejak dini, karena gereja itu sebagai sarana di mana Allah itu ada di dalamnya, dan kita bisa merajakan Yesus melalui gereja kita. Saudara, mari kita cermati lebih dalam. Di sini dikatakan bahwa Yesus itu keluarga Yesus ini mengalami insiden. Kenapa? Ini ada orang tua yang kehilangan anak, gitu ya. Betapa hebohnya, betapa khawatirnya, betapa deg-degannya begitu ya. Ketika orang tua mendapati anaknya itu tidak ada di rumah, padahal ya dikira dia sudah seharusnya di rumah. Anak ini hilang, ditanya ke sana kemari nggak ada. Loh kamu tadi nggak sama anakmu? Loh enggak. Saya kira dia itu sama saudara-saudaranya seperjalanan begitu loh. Makanya saya pulang duluan atau pulang kemudian. Loh kok enggak ada? Dalam pencariannya akhirnya Maria mendapati fakta yang sangat menakjubkan. Apa yang didapatkan? Di ayat 46 dikatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus dalam usia 12 tahun, dia sudah belajar Taurat ya. Sudah masuk dalam kategori sebagai bar mitzvah. Berarti Taurat Musa itu sudah selesai dipelajari sedemikian, dan Yesus itu juga menjadi seorang murid yang menonjol. Maka dia di tengah-tengah alim ulama, dalam terjemahan yang pertama ya, katakan Tuhan Yesus itu terlibat sebuah diskusi, terlibat sebuah dialog di dalam bait Allah itu, dan mereka semua takjub. Setelah itu dalam ketakjubannya itu saudara-saudara, mungkin Maria atau Yusuf itu ketika kebingungan lalu melihat Yesus, kebingungannya, kekhawatiran itu menjadi sukacita lalu berubah menjadi keheranan. Karena apa? Ini anak sangat cerdas. Kecerdasan Yesus itu bukan karena terberi begitu saja. Sebagai seorang manusia, Yesus pun belajar dengan sungguh-sungguh Taurat Musa itu. Mari kita perhatikan lagi ya, jawabnya kepada mereka. Tuhan Yesus berbicara kepada orang tuanya begini ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara, ini adalah ungkapan yang penting. Di dalam gereja, sebagaimana ungkapan Tuhan Yesus bahwa di dalam bait Allah itu, Yesus ada di dalam baitnya, ada di dalamnya, dan menyatu di dalamnya. Begitu juga dengan gereja. Gereja yang bisa merasakan Yesus itu adalah selalu mengundang Yesus di dalam kehidupan bergerejanya. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengkoreksi ya bagi gereja-gereja. Apakah perkataan Yesus ini masih relevan? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Aku harus berada di dalam gereja. Saudara-saudara, ini penting, mari kita perhatikan bersama-sama yang dimaksud dengan ungkapan Kristus itu. Di sini Yesus ini mengungkapkan bahwa praktek-praktek keagamaan di sekitar bait Allah itu, Tuhan Yesus melihat
ada sesuatu yang tidak sehat. Ada hal-hal yang harus dikoreksi, ada hal-hal yang sudah tidak pada tempatnya, lalu sama Tuhan Yesus mau dikembalikan kepada tempat yang sesungguhnya. Proper, tempat yang seharusnya, sesuai dengan perintah dalam firman Tuhan. Di sini saudara-saudara, maka di sini kalau gereja-gereja hari-hari ini, gereja-gereja mau maju, gereja-gereja itu mau terus bergerak, makin berdampak, pertanyaan yang harus dijawab adalah seperti yang ditanyakan Tuhan Yesus kepada orang tuanya. Bukankah aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara-saudara, gereja harus merenungi perkataan Tuhan Yesus ini. Apakah Tuhan Yesus itu masih ada di dalam gereja ini? Apakah Tuhan Yesus itu sudah tergantikan oleh berbagai macam kepentingan di dalam gereja ini? Ataukah kita itu benar-benar merasa sungguh-sungguh merajakan Yesus melalui gereja ini? Atau lain-lain? Mengganti dengan hal-hal yang lain? Saudara-saudara, ini pertanyaan korektif yang harus dicari oleh gereja. Sebagai sarana untuk memperbarui dan terus-menerus diperbarui. Supaya gereja itu benar-benar tidak bergeser dari panggilannya, yaitu merajakan Yesus. Merajakan Yesus itu bagaimana sih saudara-saudara? Merajakan Yesus itu seperti kita menerima tamu seorang raja. Kalau seorang raja bertamu, tuan rumah itu senangnya minta ampun. Pasti sukacita, ada kegembiraan, ada sebuah kehormatan apabila seorang raja itu hadir di dalam rumahnya. Kalau seorang raja hadir di dalam rumahnya itu, sang tuan rumah itu akan memperkatakan semua pencapaian-pencapaiannya, begitu ya. Kalau di dalam kehidupan rumah tangga, mungkin orang ini akan silahkan keliling-keliling rumahku. Diajak keliling-keliling, ini bagian ini bagian ini, saking senengnya ketika seorang raja itu bertamu di rumahnya. Lalu sang raja itu kalau di kamar-kamar itu isinya apa? Seorang tuan rumah yang sukacita, dia tidak akan mengunci kamarnya. Dia akan mempersilahkan sang raja itu masuk ke kamar, termasuk kamar yang paling private. Dia akan menunjukkan dengan bangga kepada raja itu, inilah kami, inilah milik kami, inilah gerak kami, kehidupan kami, apa yang kami miliki. Karena apa? Orang itu sukacita. Ada sebuah penghormatan. Nah, ini juga menjadi aplikasi kita hari ini, saudara-saudara. Kita ini menganggap Yesus itu sebagai raja atau sebagai tamu. Banyak orang Kristen menganggap Yesus sebagai tamu. Ya, cukup duduk di ruang tamu. Masalah kamar-kamar saya yang lain itu private. Nggak perlu tahu. Yesus cukup ditaruh di ruang tamu. Masalah dosa-dosaku, bagian ini, bagian itu, Yesus nggak perlu tahu. Tidak perlu saya ceritakan kepada Yesus, cukup. Banyak dinamika, banyak sendi-sendi kehidupan kita, sisi-sisi kehidupan, banyak sekali ruang-ruang di dalam kehidupan kita. Di mana kita itu enggan untuk mempersilahkan Yesus masuk. Kita menguasai diri sendiri, kita menguasai dengan berbagai macam rencana, kita mengandalkan diri sendiri. Sehingga Yesus itu kita tinggalkan di tempat, di ruang tamu itu. Kalau kita itu merajakan Yesus, Yesus itu bisa dirajakan di dalam setiap detak kehidupan kita. Apakah masih ada ruang di dalam diri saudara yang saudara tutup rapat sehingga Yesus tidak boleh masuk? Apakah ada ruang-ruang di dalam kehidupan saudara di mana saudara tidak mau mengandalkan Yesus? Apakah ada fase di dalam kehidupanmu yang kamu tutup-tutupi dan Yesus Kristus tidak perlu tahu? Itu tidak merajakan. Itu sama dengan mempersilakan Yesus cuma sebagai tamu. Begitu juga dengan gereja. Gereja dalam segala geraknya, program-programnya yang luar biasa, dengan pencapaian yang begitu luar biasa, ya. Yesus kamu taruh di mana?
Tetap di ruang-ruang tamu, cukup di halaman saja, atau justru menjiwai setiap gerak pelayanan kita. Dalam segala kekurangan, kelebihan kita, undangan saya dari mimbar ini menjadi tetap satu. Rajakanlah Yesus melalui gerejamu, rajakanlah Yesus melalui hidup yang menggereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberikan inspirasi kita melalui firman Tuhan hari ini. Amin.